Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pertempuran paling aneh dan tercepat yang mengubah sejarah Eropa dan membuktikan kekuatan Islam dan umat muslim, di mana pasukan muslim memusnahkan seluruh tentara musuh dalam waktu kurang dari 2 jam. Sebuah sejarah yang ditulis dalam catatan sejarah tentang penaklukan Kekaisaran Hongaria dan garis dalam wilayah Eropa oleh orang-orang muslim untuk periode yang berlangsung selama berabad-abad dan bertahun-tahun. Inilah perang epik Mohacs. Sebelum kami lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk mendukung kami dengan menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Hari-hari pertempuran epik dalam peristiwa Mohacs di Hongaria merupakan hari-hari yang tidak akan dilupakan oleh orang-orang Hongaria. Mereka menganggap peristiwa itu sebagai bencana bersejarah yang terkenal. Sampai-sampai mereka mengaitkan setiap bencana besar yang terjadi pada mereka dengan peristiwa Mohacs. Dan mereka mengatakan ini lebih buruk daripada kekalahan kami di Mohacs. Juga dalam lagu kebangsaan mereka menyebut Kekaisaran Ottoman lebih dari sekali, karena kebencian mereka atas apa yang terjadi pada mereka. Karena dalam peristiwa itu, pasukan muslim Turki Utsmani melenyapkan negara Kristen terbesar di Eropa pada saat itu dan mengalahkan tentara terkuat yang ditemukan dalam sejarah mereka, yang selalu meraih kemenangan selama lebih dari 637 tahun. Dan pada akhirnya tentara Ottoman menghancurkannya dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Dan Turki Utsmani akhirnya berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa dan menguasai Hongaria selama 4 abad. Cerita dimulai ketika Sultan Sulaiman yang Agung mengambil alih kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Dia adalah Sultan Utsmaniyah ke-10 dan Khalifah Utsmaniyah kedua, yang disebut Khalifah umat Islam dan Amirul Mukminin, setelah ayahnya Khalifah Salim I. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Utsmaniyah mencapai puncak kejayaannya, dan masa pemerintahannya berlangsung selama 46 tahun, yang merupakan masa kekuasaan terlama yang terjadi dalam sejarah Utsmaniyah, bahkan sepanjang sejarah dunia. Alasan untuk gelarnya yaitu Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman Hukum, ialah karena dia mengeluarkan banyak undang-undang tentang organisasi pemerintahan dan administrasi di Kekaisaran Utsmani. Undang-undang ini terus berlaku untuk jangka waktu 3 abad di Eropa, dan dia juga dijuluki Sulaiman the Magnificent atau Sulaiman yang hebat, karena banyaknya penaklukan Islam pada masa pemerintahannya, dan masa pemerintahannya dianggap sebagai masa keemasan Kesultanan Utsmaniyah. Peristiwa yang kita bahas kali ini dimulai sejak Sulaiman Al-Qanuni mengambil alih kekuasaan setelah kematian ayahnya Sultan Salim I. Ketika Sulaiman berusia 26 tahun dan dia mengambil alih kekuasaan pada tahun 1520 Masehi. Dia mulai memerintah dengan mengirimkan pasukan melawan pasukan Kristen di Eropa Tengah dan Mediterania. Dan karena usianya yang masih muda saat itu, raja-raja Eropa meremehkan Sultan Sulaiman dan kekuatannya. Ketika dia mengirim utusan kepada Raja Serbia di Beograd, Sultan Sulaiman mengatakan kepadanya bahwa dia mengambil alih kekuasaan dari ayahnya, dan bahwa dia memperbarui perjanjian lama dan memintanya untuk membayar upeti yang dia bayarkan kepada ayahnya. Raja Serbia pun meremehkannya karena usianya yang masih muda, dan dia juga bersekutu dengan Kaisar Spanyol dan Rumania. Karena itu Carlos V tidak takut untuk berperang, maka dia membunuh diplomat yang dikirim oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni sebagai pernyataan perang di antara mereka. Sultan Sulaiman marah saat itu dan memutuskan untuk membuka Beograd dan bergerak dengan pasukan yang sangat besar. Bersamanya dia membawa 30.000 unta untuk membawa senjata dan 10.000 kereta untuk membawa gandum dan jelai. Saat dia mencapai Beograd, dia mengepung kastilnya dan mengepung temboknya dengan ranjau. Dia terus menyerang bentengnya selama 7 hari terus-menerus. Dia pun membukanya dan memasukinya dengan kemenangan pada tahun 1521 Masehi. Kekalahan tentara Hongaria di Beograd adalah pertempuran pembuka dan persiapan awal untuk perang besar yang ditunda selama 5 tahun. Pada masa 5 tahun tersebut, masing-masing pihak sedang mempersiapkan diri untuk pertemuan bersejarah yang menentukan antara kedua kerajaan.
Pada saat itu ada beberapa masalah dalam kekaisaran Hongaria. Karena itu, Kaisar Louis tidak dapat mengumpulkan seluruh pasukan kekaisaran dan memobilisasi pasukan terbesar yang ada di bawah kekuasaannya. Meskipun begitu, dia berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pasukan yang dia bisa kumpulkan. Selain itu, dia juga mencari bantuan dari Eropa dan Paus di Vatikan, di samping tentara Hongaria yang kuat dan para kesatrianya yang perkasa. Eropa juga sangat menyayangkan atas lepasnya Beograd. Negara-negara seperti Republik Ceko, Kroasia, Polandia, dan pasukan dari Rumania Suci bergabung dengan Hongaria. Mereka mengirim imam dan biarawan kepadanya untuk mengkonfirmasi kesucian perang dan bahwa perang itu adalah perang untuk seluruh dunia Kristen di Eropa, dan mereka mendesak para prajurit untuk memerangi orang-orang Muslim dengan kekuatan penuh. Jumlah mereka mencapai 50 sampai 40 ribu prajurit. Sebelum perang, pasukan Kristen juga dibaptis. Para kesatria dipersenjatai dengan baju besi berat dan kuda lapis baja yang juga disebut kesatria gendarmerie. Pasukan Kristen juga diperkuat dengan pasukan biasa dan tentara bayaran dengan jumlah sekitar 50 prajurit. Di sisi lain, pihak Sultan Sulaiman Agung mempersiapkan pasukan yang sangat besar, terdiri dari 100.000 tentara dari pasukan elit, Janissary membawa senjata, dan pasukan tambahan dari pasukan Debashi Bazuk, dan tentu saja senjata yang paling penting artileri. Pasukan Sultan Sulaiman juga dilengkapi dengan 300 meriam, yang merupakan salah satu meriam yang paling modern di dunia pada saat itu. Pada tahun 1526 Masehi, Sultan Sulaiman yang Agung memimpin pasukan Utsmani, bertepatan dengan 11 Rajab 932 Hijriah. Mereka meninggalkan Istanbul menuju lembah Mohacs, dan menguasai beberapa kastil dan kota-kota yang mereka lewati dalam perjalanan mereka. Mereka menyeberangi sungai Danube dan mencapai lembah Mohacs 128 hari setelah perjalanan dimulai. Dan mereka menempuh jarak lebih dari 1000 km di musim panas yang sangat terik oleh matahari. Mereka tiba dengan kelelahan karena jarak yang jauh dan panas yang menyengat. Dan kedua pasukan itu berkemah di pinggiran lembah Mohacs. Ketika malam tiba, tentara Hongaria mulai bersiap-siap untuk melakukan pertempuran. Di sisi lain, suara takbir terdengar keras di pemukiman Muslim, dan mereka berdoa di malam hari dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membantu mereka. Sultan Sulaiman pun ikut berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia memasuki waktu subuh, Sultan Sulaiman sholat dan berdoa setelah mengenakan jubah perang. Dia meraih pedangnya dan berdiri di depan barisan dan berpidato di hadapan pasukannya. Sebuah pidato penting yang mengingatkan mereka tentang kesabaran dan ketabahan, juga keutamaan jihad dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sultan Sulaiman berkata kepada mereka bahwa Rasulullah melihat Anda. Para tentara dan beberapa dari mereka menangis karena kefasihan pidato Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman mengatur rencana pertempuran dengan para pemimpin Daulah Utsmaniyah. Kecerdasannya tampak dalam keputusannya yang membagi tentara menjadi 3 baris. Baris pertama dan kedua langsung berperang menghadapi Hongaria. Baris ketiga adalah barisan Sultan, meriam, dan senapan. Menjelang sore, peperangan dimulai. Pasukan gendarmerie lapis baja dan kesatria Hongaria lapis baja maju ke arah mereka. Janissary, pasukan elit Utsmaniyah, mulai menekan dan pasukan Daulah Utsmaniyah mengusir serangan yang datang sebagaimana diperintahkan Sultan kepada 2 barisan pertama. Pertempuran bertahan selama 1 jam. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Daulah Utsmaniyah berhasil melemahkan bagian depan tentara Hongaria. Pertempuran berjalan menurut rencana Sultan Sulaiman. Pertempuran berlangsung selama 1 jam. Di tengah pertempuran, Sultan memberi perintah kepada 2 barisan pertama untuk mundur dan kemudian mereka mundur. Pihak Hongaria saat itu mengira kaum muslim telah dikalahkan dan pasukan Daulah Utsmaniyah mulai melarikan diri. Dan pasukan Hongaria mengikuti mereka untuk membunuh pasukan Utsmani, dan orang-orang Hongaria menelan umpan karena keserakahan mereka untuk membunuh Sultan dan menerjang pasukan muslim. Tentara muslim pun pindah posisi ke samping. Pada saat itu perangkap besar muncul. Hongaria menemukan diri mereka berhadapan dengan senjata-senjata dan meriam raksasa Turki Utsmani dan tentara Janissary yang membawa senjata modern. Mereka menemukan diri mereka dikelilingi di setiap sisi oleh kavaleri dan barisan pasukan Utsmani yang tadinya melarikan diri. Pada saat itu mereka menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan yang telah dipasang oleh pasukan Daulah Utsmaniyah.
Tetapi sayangnya sudah terlambat bagi mereka untuk kabur. Sultan pada waktu itu memerintahkan untuk melepaskan tembakan. Tembakan pun menghujani mereka, dan mereka dibakar hidup-hidup dengan senjata-senjata modern Daulah Utsmaniyah. Senjata-senjata tersebut dalam waktu cepat mampu mencabut nyawa para ksatria Kristen dengan baju besi tersebut dengan mudah, dan tidak ada tentara yang berada di hadapan senjata-senjata itu yang bisa keluar hidup-hidup. Pada saat yang sama, para ksatria yang berada di samping juga maju untuk melenyapkan mereka. Para pasukan Daulah Utsmaniyah yang berada di samping seolah-olah adalah penjepit yang berhasil menekan pasukan Hongaria. Ketika Komandan Hongaria melihat pembantaian yang telah terjadi dan bahwa sisa tentara mereka akan segera habis dimusnahkan oleh Daulah Utsmaniyah, dia memberi perintah untuk mundur, tetapi pasukan Janisari berada di belakang mereka dan para ksatria dari samping mengejar mereka. Dan proses pemusnahan tanpa ampun terhadap pasukan Hongaria pun terjadi. Dan selama proses pengejaran, Kaisar Hongaria Louis, pemimpin senior dan pendeta yang berada di baris pertama melarikan diri. Dan mereka tiba-tiba menemukan diri mereka di depan sungai. Lalu mereka menjadi bingung, dan mereka pun menyadari bahwa mereka benar-benar akan mati. Jadi mereka melemparkan diri mereka ke sungai dengan banyak tentara, dan mereka semua tenggelam di sungai. Tentara yang tersisa melihat mereka dan para satria Daulah Utsmaniyah mengepung mereka dari semua sisi, dan sungai pun menenggelamkan banyak tentara dan kaisar bersama mereka. Maka pasukan Hongaria pun memutuskan untuk menyerah, dan Hongaria kehilangan 27.000 tentara dalam pertempuran tersebut. Dan tentara itu benar-benar dimusnahkan dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Sementara itu terdapat 1.500 muslim yang gugur dalam pertempuran Mohacs tersebut, yang menunjukkan kekuatan dan kecerdasan Sultan Sulaiman dan orang-orang Daulah Utsmaniyah dalam mempersiapkan perang melawan pasukan Hongaria. Peristiwa Mohacs membekaskan cengkeraman kuat di Eropa. Kemudian setelah perang besar tersebut, Sultan Sulaiman yang agung menunggu 3 hari di Wadi Mohacs karena dia percaya bahwa dia hanya mengalahkan sebagian dari pasukan Hongaria dan pasukan lain dapat datang kapan saja. Setelah 3 hari, Sultan Sulaiman pun pindah dan bergerak, dan dia memasuki Budapest dan menerima ucapan selamat Idul Adha di Istana Raja dan merayakan pesta di ibu kota Hongaria. Dan dengan demikian Sultan Sulaiman sepenuhnya melenyapkan kekaisaran Hongaria dan sebagian besar wilayahnya bergabung dengan pemerintahan kekaisaran Utsmani dan terus tunduk kepada umat muslim selama 4 abad. Dan Mohacs berlanjut dalam memori Hongaria. Kekalahan besar yang hidup bersama memori mereka sampai sekarang. Dan ini adalah masa keemasan Daulah Utsmaniyah. Sultan Sulaiman pun membuktikan kekuatan umat muslim kepada Eropa dan seluruh dunia. Semoga Allah merahmati Khalifah Sulaiman yang agung. Bayangkan betapa besar pengorbanan para penakluk muslim untuk menyampaikan agama ini kepada orang-orang di sekelilingnya. Bayangkan juga betapa lelahnya kami untuk menceritakan sejarah kepada Anda dengan cara yang lebih mudah dipahami. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, aktifkan bel, dan beritahu kami di komentar apa yang Anda ingin kami tampilkan di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.